Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin mengenai perjalanan Yesus di minggu terakhir yang disebut dengan minggu penderitaan. Yesus ceritanya dicatat seluruhnya oleh keempat Injil, ya, di mana ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Dan kita tahu bahwa Yesus terang-terangan masuk ke Yerusalem. Tidak ada lagi yang ditakutkan, di mana ancaman-ancaman yang diberikan oleh ahli Taurat Farisi untuk mau membunuh Yesus. Kali ini Yesus hadapi dengan terang-terangan. Secara eksternal ada kedamaian, ketenangan untuk menghadapi semuanya. Di dalam internal diri Yesus tidak ada keraguan, kecemasan menghadapi kematian. Itu sebuah bukti ketika dia masuk ke Yerusalem. Nah, apakah yang Yesus lakukan ini dimengerti oleh murid-muridnya? Enggak mengerti. Saudara, murid-muridnya enggak mengerti. Karena Yohanes pasal 12 kita tahu bahwa mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi banyak hal yang Yesus lakukan, murid-murid itu awalnya enggak ngerti. Bukannya murid-murid. Demikian juga orang banyak yang waktu menyambut Yesus masuk ke Yerusalem, waktu Yesus dieluk-elukan. Saudara, di Matius pasal 21 ayat 8-10, apa sih yang mendorong orang banyak menyambut Yesus? Nah, orang banyak sangat besar jumlahnya, bahkan menghamparkan pakaian di jalan. Saudara, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti Yesus dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Nah, apa yang mendorong mereka? Sebenarnya yang mendorong mereka adalah pemahaman tentang Mesias yang keliru. Mereka melihat Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan, mendirikan sebuah kerajaan dunia. Sedangkan Yesus masuk ke Yerusalem dengan sebuah konsep, dengan sebuah pengertian rohani, bukan jasmani. Sebuah pengertian ilahi, bukan pengertian manusiawi. Nah, karena itu setiap kali di dalam mendengarkan firman Tuhan, saya mengajarkan hal-hal yang terus terang, yang keras, makanan yang keras, bukan lagi memberikan makanan susu untuk kita, makanan rohani yang dewasa. Karena dua kejadian ini kita harus mengerti. Murid-murid yang 3,5 tahun mengikut Yesus, ternyata ada banyak kesalahpahaman. Saudara, ketika Yesus bilang, anak manusia akan menderita naik ke atas kayu salib, Petrus menarik tangan Yesus ke samping dan berkata, itu jangan terjadi padamu. Yesus menegur Petrus. Iblis, enyalah iblis. Kenapa? Itu sesuatu yang bukan sesuai rencana Yesus. Saudara, Yesus itu masuk Yerusalem bukan pencitraan. Yesus benar-benar berintegritas. Saudara, Yesus masuk ke Yerusalem dengan begitu terbuka, dicatat oleh keempat Injil. Karena Yesus menyatakan tujuan dia datang jelas. Kalau kita lihat dari awal, ketika Yesus datang ke dunia, Matius pasal 1, 21 dan 23. Ada kalimat di situ jelas dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia jelas. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka Yesus tidak pernah menghindarkan diri dari salib. Yesus tidak pernah mencari mahkota, menerima mahkota, mendapat mahkota tanpa melalui salib. Saudara tahu bahwa mahkota durilah yang diberikan kepada Yesus ketika sebelum menerima bagaimana pemulihan Bapa atas dirinya. Saudara, anak Tuhan gak bisa mau mahkota tanpa salib, gak ada. Dan Yesus masuk ke Yerusalem terbuka, dan itu menyatakan dia siap menghadapi kematiannya. Bukan pencitraan, tapi integritas yang dia lakukan, dia pegang sejak dari dia datang ke dunia, lahir ke dunia, itu jelas siap menghadapi salib. Nah, sekarang saya mengajak kita sudah melihat panoramanya semua. Bagaimana latar belakang dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Kita sudah tahu ayat 1 sampai 6 saya bacakan kemarin, bagaimana Yesus terang-terangan dieluk-elukan waktu dia naik keledai muda yang belum mengangkat beban. Dia masuk ke Yerusalem. Saya sudah mengajak kita melihat panorama luasnya. Apa konteks besarnya, konteks luasnya. Sekarang kita melihat cerita di dalamnya yang mengandung bijaksana.
Saudara, yang pertama, kita tahu bahwa Matius pasal 21 ayat 6 dikatakan di situ, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Saudara, apa tugas Yesus kepada mereka? Kita tahu Yesus berkata begini, kamu masuk ke sana, kota Anu, di situ kamu akan ketemu ya keledai, dikatakan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskan keledai itu, bawa keduanya kepadaku. Saudara, waktu Yesus ajarkan mereka, bahkan Yesus berkata, dan jikalau ada orang menegur kamu, yaitu pemilik keledai itu, katakan, Tuhan memerlukannya, ia akan segera membebaskannya, ia akan segera mengembalikannya. Saudara, waktu Yesus mengatakan sedemikian kepada mereka, saudara, luar biasa, mereka berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Nah, kenapa saya katakan ini ketaatan, penundukan diri, bekerja bersama, melakukannya. Saudara, ini hal luar biasa. Karena gini, Yesus cuma bilang gini, pergi ke kampung yang di depanmu itu. Lalu di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat. Saudara, itu satu informasi yang gak ada alamat, gak tahu punya siapa. Saudara, itu tidak tahu letak persisnya nanti di mana. Dan bahkan Yesus bilang, lepaskan itu. Kalau orang yang menemukan bilang mereka pencuri, gimana menghadapinya? Dan Yesus juga bilang, nanti kamu akan ditegur, kamu jawab aja begini. Saudara, itu satu hal yang benar-benar butuh iman menerima dan melangsungkan itu. Nah, di titik ini kita tahu bahwa mereka berbuat seperti yang ditugaskan Yesus. Dan saya mau katakan ini tugas berat. Ini tugas yang tidak mudah. So, bayangkan. Mereka diberikan informasi ke kota di dusun depanmu, di kampung depanmu. Kamu akan temukan seekor keledai tertambat. Gimana cari tahunya? Kanan, kiri, depan, belakang. Ciri-cirinya gimana? Cirinya cuma tertambat. Udah. Terus apa? Suruh dibawa. Terus kalau orang lihat tegur, bilang aja akan dikembalikan. Lu kalau orang yang nggak kasih guru, gimana? Saudara jujur, kalau mungkin saya jadi murid yang disuruh, kita paling enggak pertanyaan terakhir begini, guru, oke, kita benar-benar ketemulah, benar ada tertambat, kita lepasin. Terus kalau ditegur, dia nggak kasih, kita gimana guru? Tapi saudara, mereka berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Nah, ini saya mau berkata, ini sebuah hal yang saya sebut bekerja bersama. Bekerja bersama dengan Tuhan. Saudara, beda ya, bekerja untuk Tuhan, bekerja bersama Tuhan, itu beda. Orang kalau bekerja untuk Tuhan, terserah cara gua Tuhan. Kan saya bekerja untuk Tuhan. Itu pakai cara saya, terserah saya. Tapi kalau bekerja bersama Tuhan, itu harus dengan cara Tuhan. Itu beda. Makanya, saudara lihat dalam pelayanan, kalau orang bekerja untuk Tuhan, itu seenak-enaknya. Kalau di dalam pelayanan bekerja untuk Tuhan, itu tergantung. Namanya juga relawan. Kalau rela, gua tunduk. Kalau nggak rela, saya lawan. Tapi saudara, kita di dalam Tuhan bukan bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja bersama Tuhan. Amin saudara. Ya. Jadi, saya melihat kesuksesan kita bergantung pada ketaatan dan kesetiaan kita kepada Yesus. Karena jelas di ayat ini, kesuksesan murid-murid ya bergantung pada ketaatan dan kesetiaan mereka yang penuh kepada Yesus. Ketika mereka taat dengan penuh, setia dengan penuh atas apa yang Tuhan suruh kepada mereka, mereka pergi, sukses saudara. Mereka berhasil membawa keledai itu kepada Yesus. Jadi saudara, kunci sukses dunia beda dengan saya lihat di Alkitab. Jujur saudara, kalau saya lihat di Alkitab, saya punya prinsip, saya pegang apa yang Alkitab katakan. Dan saya percaya anak Tuhan, sebelum dia belajar konsep yang namanya sukses yang dari dunia, dia harus mengerti sukses
yang di dalam mengikut Yesus itu seperti apa. Dan di dalam kunci kesuksesan kita, di dalam Alkitab diajarkan apa? Bergantung pada ketaatan sepenuhnya dan kesetiaan penuh kepada Yesus. Saudara, ketika murid-murid lakukan itu, berhasil saudara. Satu perintah yang gak mudah, tapi berhasil. Saudara, nah saya melihat di dalam konteks Yesus ketika dikatakan, maka pergilah murid itu. Saudara, di catatan-catatan keempat Injil dikatakan mereka diutus. Ya, selalu berdua. Saudara, kalau lihat pola Alkitab, jangan mencomot ayat lalu berdiri sendiri. Lihat keseluruhan ayat. Dan Yesus mengutus murid-murid selalu berdua. Nah saudara, di Markus 6 ayat 7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa roh jahat, mengutus mereka berdua-dua. Jadi yang pertama, saya ajarkan kita bekerja bersama Tuhan. Yang kedua, bekerja bersama sesama. Lihat ini ya. Saudara, di dalam melakukan pelayanan dalam hidup, di dalam rumah tangga juga, di dalam dunia bisnis juga, usaha, saya ingin kita memakai prinsip dalam pelayanan kita itu bekerja bersama Tuhan. Tuhan juga ajarkan bekerja bersama sesama. So kita bukan saja menjadi pekerja bersama dengan Tuhan, melainkan juga dengan sesama. Saya percaya orang yang sukses bekerja bersama Tuhan, dia pasti sukses bekerja bersama sesama. Gak ada orang yang bisa bekerja bersama Tuhan lalu gak mau bekerja bersama sesama. Hari ini firman Tuhan ini bisa tersebar. Hari ini saya melihat di dalam firman disampaikan di doa fajar 49 yang bersama-sama. Ada dari Batam, ada dari Madiun, ada dari Gorontalo, ada hari ini dari Amerika. Semua bukan satu orang diri, bukan pendeta Fu aja, bukan. Saudara, tapi kita bisa bekerja bersama-sama. Maka ada banyak anak-anak Tuhan bisa menikmati berkat pelayanan ini. Amin saudara. Karena itu ingat, di dalam firman Tuhan, hari ini kita belajar bekerja bersama Tuhan, bekerja bersama sesama. Ini terdapat di Matius dalam kisah Yesus ini, waktu masuk ke Yerusalem. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita belajar lebih dalam lagi.